Hai guys, dari lanjutan babak kedua turnamen antar klub catur Eropa yang diadakan di Austria, Magnus Carlsen kembali berhadapan dengan pecatur yang memiliki elo rating di bawahnya dan ini merupakan tantangan kedua ya buat dia, di mana di babak pertama kemarin dia remis dan hasil itu membuat rating Magnus turun. Bagaimana kelanjutan babak keduanya? Bagaimana Magnus, apakah dia kembali ditahan remis atau Magnus bisa meraih kemenangan? Ada sajian teknik catur yang bagus banget di game ini, di mana ya kemenangan tidak selalu dilakukan dengan menyerang bombardir seperti itu ya teman-teman, tapi bisa juga dengan memberikan umpan bagi lawan, lawan terpancing dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Itulah yang terjadi. Magnus memegang buah putih, ini namanya mirip banget dengan Hans Niemann ya, banyak juga yang salah fokus, tapi ini pecatur dari Jerman. Magnus memulai dengan langkah E4 dan dijawab langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Magnus memainkan pembukaan Scott game dengan ciri khas D2, D4 ini. Ya, kemudian hitam memukul pion, putih memukul pion dengan kuda, hitam kuda F6 mengancam pion E4, kuda memukul kuda, pion B memukul kuda, dan Magnus langsung menyerang dengan E5. Ini Mrs. Variation dengan pilihan E5 ini, dan langkah terbaiknya adalah menteri ke petak E7 dimainkan oleh sang lawan. Putih juga menteri E2, ini juga langkah terbaik. Dan hitam kuda D5, ini masih pilihan yang terbaik, dan putih kuda D2. Ini bukan pilihan utama, tapi pilihan ketiga. Pilihan utamanya adalah dengan langkah C4. Nah, kenapa Magnus Carlsen tidak memilih pilihan utama dalam opening ini? Ya, seperti yang biasa kita tahu ya, bahwa Magnus Carlsen menghindari pemahaman opening yang cukup baik dari sang lawan. Jadi Magnus ingin membawa lawannya pada zona yang memang diperlukan kualitas dari pemikiran mereka ya teman-teman. Artinya ke zona yang sama-sama berpikir. Dan tentu saja Magnus merasa, tentu saja pasti juara dunia catur Magnus Carlsen lebih baik ya daripada sang lawan dalam hal taktikal itu. Berdasarkan elo rating. Ya, setelah kuda D2, hitam menjawab dengan langkah kuda F4. Nah, ini juga sang lawan udah bingung karena pilihan terbaik harusnya menjalankan G6, tapi sang lawan di sini kuda F4. Ya, dia cari partai remis yang cukup cepat ya. Magnus Carlsen merespon dengan langkah menteri ke petak E3, kemudian sang lawan kembali lagi dengan kuda D5, Magnus menteri E4, dan yap. Mulai langkah ini, permainan mengarah kepada intuisi masing-masing pemain. F6, Magnus Carlsen memilih langkah C4 dan hitam kuda ke petak B4. Nah, di langkah berikutnya ini sangat menarik karena ada ide hitam untuk memplot kuda di petak C2. Magnus lebih memilih dengan menggeser rajanya ke petak D1 dan memberikan pion gratis di petak E5. Ya, kenapa Magnus tidak memilih langkah A3 saja? Maka ini akan memberikan keunggulan bagi pemain hitam dan dianggap sebagai langkah blunder. Ya, karena ada langkah D5 guys. Boom. Kalau dimakan, ini akan tercipta menteri makan menteri, kuda makan menteri, dan akan ada langkah kuda C2, skak benteng. Nah, ketika langkah D5, bagaimana jika ya kalau mundur aja jatuh ya pion di petak E5. Jadi harus menjaga petak C2 dan juga menjaga pion E5, ya terpaksa dengan menteri B1 ya. Bagaimana jika makan, ya dimakan lagi. Jika menteri mundur ke petak B1, maka ya menteri makan pion E5. Nah, Magnus tidak blunder dan dia pilih raja D1. Hitam mendapatkan keuntungan dengan mengambil satu pion. Magnus jalan A3, hitam menteri memukul menteri, kuda memukul menteri, dan hitam kuda ke petak A6. Ya, kuda akhirnya dikunci oleh Magnus Carlsen dengan langkah B4. Kemudian hitam melakukan kesalahan dengan langkah C5. Sudah unggul satu pion. Langkah terbaik di sini harusnya kuda B8, tapi Naumann memilih langkah C5 dan Magnus jelas menolak dengan langkah B5. Hitam ancam balas ancam dengan gajah B7, putih gajah D3. Hitam kuda B8, kita bisa lihat bahwa kudanya kembali lagi ke posisi semula. Magnus langsung mengembangkan bentengnya dengan benteng E1. Dengan ide discover check, hitam langsung raja F7, putih kuda C3. Memberikan pion gratis di petak G2, sang lawan tepat sekali tidak langsung makan, dia pilih gajah ke petak D6. Kenapa nggak dimakan aja sih gajah makan pion G2? Apa sih bahayanya? Maka putih menurut rencana akan gajah ke petak F4.
Apabila hitam D6, di sini untuk menjaga pion, maka akan ada langkah gajah F5. Jadi bahaya banget. Dan ya, waduh, perwiranya masih di bawah ini, nggak bagus banget ya buat kita mainin dalam permainan catur. Kemudian sang lawan gajah D6, Magnus langkah F4. Akhirnya hitam memukul pion di petak G2 dan Magnus raja C2. Hitam sudah unggul 2 pion, kemudian dia lanjutkan dengan langkah G6, dan di langkah berikutnya, langkah ke-22 ini menarik karena putih kembali memberikan pion gratis dengan pilihan gajah B2. Memberikan pion gratis di petak F4, sang lawan terpancing dan dia langsung pukul pion di petak F4. Lihat evolution bar-nya. Boom! Langsung memberikan kemenangan bagi pemain putih, keunggulan yang cukup signifikan. Harusnya lebih tepat jika hitam di sini fokus pada pengembangan kudanya dengan langkah A6 terlebih dahulu. Gajah memukul pion. Bisakah kalian tebak langkah lanjutan dari juara dunia catur Magnus Carlsen? Langkah ke-23 tepat sekali, benteng ke petak E2. Boom! Gajah tarik ke petak B7. Magnus lanjutkan. Benteng bergeser ke petak F1. Boom! Dengan ide meropong petak F6, hitam G5. Putih H4, hitam D6. Pion memukul pion G5. Boom! Kemudian hitam gajah ke petak E5. Magnus Carlsen kuda ke petak M4. Menekan terus pion di petak F6. Hitam kuda D7. Dapatkah kalian lanjutkan? Bagaimana cara putih untuk menang dalam posisi ini? Yap, tepat sekali. Kuda memukul pion F6. Boom! Kuda memukul kuda. Gajah memukul gajah. Pion memukul gajah. Benteng memukul pion. Dan hitam menyerah. Kenapa? Karena ini sudah keunggulan yang cukup besar bagi Magnus Carlsen. Selanjutnya pasti benteng mukul kuda. Jika hitam di sini memilih benteng ke petak F8, maka putih akan melanjutkan dengan benteng memukul kuda di petak F6. Raja ke petak E7. Akan ada benteng ke petak E7. Boom! Jika dia memilih benteng ke petak E8, maka Magnus Carlsen akan memilih benteng memukul pion C5. Magnus malah jadi unggul dengan 4 pion dan hitam 3 pion. Benteng ke petak E7 akan ada pion memukul kuda. Benteng ke petak D7 akan ada gajah ke petak F5 dengan tujuan mengambil pion di petak C7. Apa kesalahan dari sang lawan? Ya, kesalahan dari sang lawan terpancing ya dengan pion-pion gratis yang diberikan oleh Magnus Carlsen. Jadi harusnya jangan memukul pion di petak F4. Pun setelah benteng E2, gajah tarik ke petak B7, benteng F1, langkah G5 memang harus dilakukan. Jika mundur di petak E5 maka akan dimakan karena ada pin. Jika mundur ke petak D6 maka putih akan lanjutkan dengan kuda ke petak M4. Ini satu pion yang diancam dengan 1, 2, 3. 3 perwira sekaligus, jelas bahaya. Kita bisa lihat ya teman-teman bahwa kalian kalaupun unggul pion tapi secara posisi nggak enak sama aja bohong ya. Sama aja dibohongin oleh juara dunia catur. Nah teman-teman, itulah yang terjadi di babak kedua. Dan pastinya Magnus Carlsen menambah sedikit elo ratingnya. Dan masih ada 5 babak dalam jadwal turnamen ini. Jangan lupa saksikan siaran langsungnya setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Apa komentar kalian untuk game ini? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.